Tapi menarik yang dikatakan Pak Rahim, kalau untuk 2 bulan rasanya agak berat mengangkat pemain. Kita boleh ke Bang Akmal Marhali dulu boleh. Pak Rahim, kita bergantian ke Bang Akmal dengan pencopotan Sintayong dan mengejar 2 bulan untuk menghadapi Australia, Jepang, Bahrain, Cina. Ya, kalau bicara fans sepak bola secara umum pasti shock. Harus berpisah saat sayang-sayangnya kan ini. Ya kan? Berpisah dengan Sintayong saat sayang-sayangnya, dan itulah yang membuat ramai, gaduh dunia maya gitu. Dan saya ini sebenarnya penggemar berat Sintayong. Gitu kan. Kenapa? Karena Sintayong ini pelatih yang menurut saya dalam kesempatan kemarin pernah di sini juga, pelatih yang punya keistimewaan. Penggemar berat Sintayong ini beda dengan 2 minggu lalu nih. Statement Anda berbeda, Bang. Ini penggemar berat Sintayong. Kan saya bilang, kenapa saya bilang saya penggemar berat Sintayong? Karena Sintayong punya keistimewaan yang saya sebut dengan hoki. Ya kan? Yang tidak dimiliki oleh pelatih lain, gitu kan. Kenapa? Hoki itu diberikan kepada orang-orang istimewa dan itu dimiliki oleh Sintayong. Dalam beberapa kesempatan ketika terjepit, ada sukses-sukses yang diraih oleh Sintayong, gitu kan. Dan itu tidak banyak dimiliki pelatih lain. Artinya cuma kemudian ketika saya membayangkan semuanya, saya bukan orang awam yang kemudian melihat sesuatu langsung menerjemahkan. Bersama Save Our Soccer saya sudah mempelajari tim ini potensial. Tapi ada riak-riak yang kemungkinan akan terjadi di tengah jalan. Salah satunya ya arogansi pelatih, bisa jadi gitu kan. Karena saya melihatnya dari Save Our Soccer ini melakukan sebuah penelitian dan investigasi telaah lah. Saya melihat benih-benih keributan di tim ini bukan kemarin di Piala Dunia, justru dari Piala Asia Piala Asia di awal tahun. Ketika ada pemain yang tadinya main kemudian tidak main. Kemudian ada pemain yang sudah ikut pelatnas tiba-tiba dicoret namanya. Siapa Bang? Mention Bang supaya tidak jadi Saya gosip. tidak mau sebut namanya karena saya kasihan nanti mereka didoxing dan dibully gitu. Jadi sebenarnya tinggal terjemahkan saja. Mohon maaf kalau Bang Arya nggak setuju dengan apa yang saya telaah, silakan saja gitu. Tapi itu ada dari data yang Anda telah. Ada. Artinya kalau memang ini saya salah atau tidak benar ya silakan ada Bang Arya di sini kan. Yang kemudian ada juga kasus yang sekarang misalnya yang mungkin fans semua bertanya-tanya, ada apa dengan Elkan Bagot? Elkan Bagot saya sebut karena memang faktanya nyampe sekarang nggak pernah dipanggil gitu. Ada apa? Gitu. Ada apa dengan Elkan Bagot? Setelah itu saya melihat di Piala Asia partai pertama lawan Irak, ada pemain dimainkan. Kemudian setelah itu tidak dimainkan lagi. Elkan Bagot dimainkan, habis itu tidak dimainkan lagi. Ya terakhir dimainkan sebagai striker dan kemudian tidak dimainkan lagi. Setelah itu nama-nama itu hilang semua. Ya kan? Ya itu yang pertama, saya bilang ini akan ada tanda-tanda yang kemudian riak-riak ini akan muncul ke depan. Kemudian saya telah lagi pas laga melawan Bahrain. Ya, laga melawan Bahrain saya melihat bahwa ini ada kejadian yang pasti aneh gitu. Di mana biasanya kalau pemain-pemain Eropa yang saya tahu gitu kan. Saya kan beberapa kali liputan Piala Eropa dan Piala Dunia juga, jadi tahu pemain-pemain dunia gitu. Bahwa mereka itu biasanya minta berdiskusi. Ada diskusi-diskusi yang biasanya mereka lakukan untuk kepentingan strategi. Nah, saya melihat ada di sini ruang yang tidak dibuka sama pelatih. Sehingga kemudian mereka yang meminta untuk berdiskusi dianggap sebagai sebuah pembangkangan. Dan akhirnya ancamannya adalah tidak dimainkan. Ini Anda tahu dari mana, Bang? Kan saya meneliti dan menelaah. Kalau saya misalnya salah nanti nggak benar, ada Bang Arya PSSI. Mungkin saya melihat gini, kalau PSSI nggak mungkin lah membuka ini semua. Ya kan? Dia harus menjaga marwahnya sebagai sebuah organisasi gitu. Jadi kalau Bang Arya diam berarti Anda benar gitu ya? Belum tentu dong. Jadi gini, kita ini selama ini. Ini gunanya Bang Arya di sini malah. Bang Effendi gini, kita selama ini melihat sebuah kemasan ini dari bingkainya saja, bahwa ini bingkisan ini bagus. Tapi kita tidak pernah melihat sampai dalamnya. Dan itulah yang dirasakan oleh supporter kita. Melihat bingkainya bagus, dikemas bagus dan sebagainya. Tapi di dalamnya sebenarnya ada masalah yang kemudian menjadi bola api yang semakin membesar gitu. Nah, ini kemudian ini saya ceritakan dulu nih. Kalau misalnya salah ya silakan disanggah gitu. Kejadian ada satu pemain yang main sebentar, habis itu selesai, habis itu tidak bisa main lagi. Dan tidak dipasang lagi, bahkan tidak dimasukkan dalam line up. Kejadian paling besar terjadi di Cina. Ketika ada diskusi dan sebagainya, kemudian di Cina tanda-tandanya yang saya dapatkan adalah ada yang bannya dicopot, ban kaptennya dicopot. Ada yang tadinya main jadi bangku cadangkan. Ya, ada 2 pemain yang kemudian di bangku cadangkan. Kemudian ada pemain lagi yang yang tidak dimainkan sama sekali juga, tapi ada di line up.
Padahal ketika itu semua publik mungkin menilai bahwa kita nih harusnya menang lawan Cina. Ada apa ini semua? Sampai kemudian telah saya bersama Save Our Soccer adalah ada apa ini kejadian ketika melawan Arab Saudi ada kumpul-kumpul pemain yang kemudian tanpa pelatih. Mungkin PSSI manajer timnas akan berbicara untuk melindungi semuanya demi kekompakan. Tidak, mereka berdiskusi atas izin kita. Normal itu dan saya memahami itu semua gitu. Tapi buat saya ini ada kejadian yang aneh yang kemudian akan jadi bola api gitu. Dan dari kejadian-kejadian ini menurut saya akhirnya memahami kemudian Pak Erick Thohir mengambil sebuah keputusan yang memang keputusan ini sangat beresiko tinggi. Gitu kan? Jadi puncaknya itu? Puncaknya itu. Bahkan di Cina nih, yang saya tahu dari perdebatan itu ada pemain yang nggak mau main lagi. Nggak mau main lagi, kemudian dia tidak mau turun ke lapangan, tidak bahkan mau pulang, tapi kemudian ditahan oleh kapten, dan kaptennya akhirnya bannya dicopot. Kalau Bang Arya menyanggah silakan saja gitu kan. Saya baru tahu juga. Betul demikian Bang Arya? Jadi begini, kesimpulan saya adalah bahwa ada masalah-masalah besar di dalam yang orang lain tidak tahu, sehingga supporter menyalahkan ini semua adalah kejadian yang sangat aneh. Nah, saya awalnya sebagai pecinta tim nasional kaget juga tiba-tiba mendadak. Tapi ketika saya kemudian mempelajari semua hasil telah ini, ya wajar kalau kemudian ada keputusan yang Tapi mendadak. maksud kami jangan juga katanya-katanya Bang. Kan kita Ini butuh nggak faktanya. Itu dia. Anda dapat dari Faktanya mana, mana Bang? Bang Akmal? Kalau Save Our Soccer kan selalu bicara dengan fakta. Itu yang membedakan. Makanya saya mengatakan saya hari ini bukan pengamat. Kalau pengamat harus bisa main bola. Tapi kalau Save Our Soccer berbicara dengan fakta. Kalau kemudian fakta yang saya sebutkan salah, Bang Arya silakan menyanggah. Dan ini, saya melihat ini kemudian, mungkin PSSI melihat ini sudah menjadi bola liar. Bola liar yang kemudian harus segera diambil jalan tengah. Dan sangat beresiko. Tapi saya memahami, karena Pak Erick ini ketua Lakspedam NU. Gitu. Ya. Kemudian mungkin dia ambil salah satu keputusan dengan menggunakan kaidah orang NU. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Artinya? Jadi dia mencegah kemungkinan adanya kehancuran terlebih dahulu untuk kemudian melakukan perbaikan. Jadi daripada tim ini hancur, karena ini ada target besar yang diinginkan oleh publik adalah kita lolos Piala Dunia. Jangan sampai kasus yang terjadi pergolakan di dalam ini kemudian terjadi seperti apa yang terjadi dengan Vietnam, penggembosan terhadap Philippe Troussier. Kita menang lawan Vietnam bukan karena kita hebat, karena Philippe Troussier ketika itu lagi digembosi oleh timnya untuk kemudian dipecat. Yang kedua, jangan sampai kita seperti Mancini di Arab Saudi. Gitu kan. Mancini di Arab Saudi digembosi oleh pemainnya juga karena pemainnya tidak suka. Nah, ini mungkin langkah yang diambil oleh Pak Erick. Jangan sampai kemudian target yang dicanangkan ke depan, ini analisa saya ya, bisa dibantah. Jangan sampai ke depan ada rencana-rencana besar yang ingin dicapai tidak berhasil karena pergolakan ini tidak diselesaikan. Jadi ada perahu besar yang kemungkinan bocor, maka harus ada yang dikorbankan. Dan ini pilihan sulit, sangat beresiko. Istilahnya kalau buah si malakama dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati. Bang Ege, ditanggapi Bang Ege. Tar dulu sebentar lagi. Satu Tadi lagi. ayat sudah keluar. Iya, Ada lagi nih, kayak satu lagi. Enggak. Sikat Bang, monggo. Ini kan ada dua kemudaratan yang dilihat oleh publik. Saya ingin menyampaikan ini biar jelas di publik ini, biar jangan kemudian wah ini si A, si B, si C ada agenda. Yang pertama adalah ada tim yang harus diselamatkan dari potensi konflik yang ada di dalam. Yang kedua, ada target atau rencana ke depan, impian ke depan yang juga harus diwujudkan. Nah, ketika ada dua pilihan ini, Pak Erick mengambil istilah lagi nih, istilahnya orang Lakspedam NU. Iza ta'arodo mafsadatani du'iya azumahuma dororon birtikabi akhofihima. Apabila ada dua kemudaratan, maka dipilih kemudaratan yang paling ringan. Dan pilihan yang paling ringannya adalah mengistirahatkan Sintayong. Ya kan? Tapi kita kemudian bukan berarti Sintayong diistirahatkan, ini adalah kebencian, ini yang salah menurut saya. Kenapa? Karena kalau cinta tidak harus selalu bersama. Gitu kan. Kita tidak bisa memilikinya, tapi kita bisa mencintainya selamanya. Dan ada yang mau disanggah Bang Arya? Dan buat kita sebagai publik sepak bola Indonesia, keinginan saya adalah kita move on dari ini semua. Ada masa depan yang harus kita selamatkan bersama-sama.
Sintayong harus kita katakan dia adalah pelatih yang telah memberikan warna sepak bola Indonesia, ikut membantu transformasi sepak bola Indonesia, makanya kemudian harus kita berikan apresiasi. Tapi di satu sisi ada target bangsa Indonesia yang juga harus dijaga. Dan itu juga harus kita jaga bersama-sama sebagai pecinta sepak bola Indonesia. Jadi pokoknya STY selalu tetap yakin bahwa ke depan siapapun pelatihnya kita harus yakini tim ini harus berjalan ke rel yang sesungguhnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.